Baik, kita akan berdoa. Mari Pak Chandra berdoa untuk kita semua, silakan. Baik, Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur boleh bertemu di dalam virtual Zoom meeting ini Tuhan, dari berbagai negara, berbagai tempat, dan kami juga mengucap syukur kami boleh saling menguatkan, saling memberikan pengertian yang baru, dan mengajarkan kebenaran. Karena pengertian yang benar, karena pengajaran akan membuat kami semakin mengenal Tuhan, membuat kami semakin cinta Tuhan, membuat kami semakin berkobar-kobar, berapi-api dalam melayani Tuhan, dan membuat kami melakukan semuanya dengan pengertian yang benar juga. Terima kasih Bapak untuk Pastor Alek yang diurapi terus oleh Tuhan untuk boleh menjadi pengajar bagi kami, untuk menjadi mentor, terus berkati hambamu, urapi hambamu, dan pakai terus menjadi saksi, menjadi berkat di Eropa, dan berkati kami semua yang hadir Tuhan. Tentu kami boleh saling melengkapi dan saling menguatkan. Mengucap syukur untuk kegiatan hari ini, kegiatan Zoom seminar ini Tuhan, sehingga seminar ini boleh berlangsung dengan baik. Terima kasih Bapak, Roh Kudus berkaryalah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi kami menyapa Shalom baru yang bergabung. Terima kasih bahwa kita kembali boleh hadir di dalam pembelajaran kita, di mana kita punya dua tema yang menarik sebetulnya. Dari tarik pelajaran dari kehidupan Yusuf, ya, dari segi kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional, atau dengan kata lain kecerdasan karakter Yusuf. Itu yang menjadi konsen kita pada tanggal 17 ini, Sabtu ini, dan juga tanggal 31 kalau tidak salah ya, 31 hari Sabtu, jadi 2 minggu lagi, di minggu terakhir di bulan Oktober ini kita akan ada kelas atau pembelajaran melalui webinar ini, ya, ditarik dari pelajaran atau kehidupan Yusuf yang kita boleh eksplorasi. Ibu Maria akan membacakan bagi kita semua Kejadian pasal 37 ayat pertama sampai dengan ayat 11. Silakan Ibu. Maaf Ibu Maria, mic-nya Bu dibuka dulu. Kayaknya belum terbuka. Ya. Udah. Oke. Iya. Oke, mari kita dengarkan bacaan firman dari Kejadian 37 ayat 1 sampai 11. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Billy, baca akan dulu nak bisa mama keras. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya dan menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini.
tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu. Kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Maria, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Saya berharap sekali kita membaca Kejadian 37 sampai dengan Kejadian 50. Karena 2 minggu lagi pelajaran ini akan bersambung, ya. Dan ketika kita membaca pasal demi pasal, ayat demi ayat, kita akan menemukan banyak hal-hal yang kita akan gali. Jadi ketika kita sampaikan secara garis besar atau secara kerangka berpikir nyambung nanti dalam pemahaman kita. Baik, Kejadian 37 ayat 1 sampai 11 sudah dibacakan. Nah, kita melihat bahwa ketika Tuhan punya rencana, bahkan punya rencana kepada satu bangsa, dia akan mencari pribadi. Dengar baik-baik. Dia mencari pribadi. Dia tidak hanya mencari lembaga, ya, tapi dia mencari pribadi. Karena pribadi itu nanti akan menghidupkan lembaga yang akan dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya. Tetapi dia mencari ya pribadi. Makanya pemimpin tidak hanya dilahirkan, melainkan dibentuk dan dijadikan. Ya, dia mencari seorang pribadi yang bisa memimpin. Ya, bukan hanya umat yang dipimpin, tapi bagaimana proses daripada rencananya Allah itu terjadi. Nah, kalau kita lihat dari kitab Kejadian ini, itu Abraham dipanggil oleh Tuhan ya menjadi bapak banyak bangsa, khususnya bangsa pilihan. Ya, Abraham diberikan janji-janji, diberikan visi oleh Allah bahwa dia akan menjadi bapak ya bagi banyak bangsa, khususnya bangsa pilihan. Nah, tentunya ketika Abraham mendapat mimpi-mimpi yang besar, tentunya tidak semudah ya untuk dapat dicapai. Ada tahapan dan proses ya, dan menunggu Ishak anaknya. Nah, demikian ketika Abraham sudah meninggal, ya diteruskan, diwariskan semua mimpi-mimpinya itu tetap berjalan. Ya, warisan legacy itu tetap berjalan kepada Ishak. Nah, Ishak juga melahirkan Yakub. Ya, Yakub sebetulnya Esau dan Yakub. Ya, saya pernah menyampaikan pada waktu lalu tentang kitab Kejadian dengan isu-isu terpilih ya selama 1 bulan. Setiap minggu kita belajar. Mungkin yang pernah dengar, yang pernah ikut lebih mengerti apa yang saya sampaikan. Nah, Yakub, Esau dan Yakub, ya ini 2 kakak beradik yang di mana pada akhirnya Yakublah yang mendapat hak kesulungan karena Esau telah menjualnya. Nah, ketika Yakub lari dari keluarganya karena ingin dibunuh oleh kakaknya sendiri, disitulah muncul Yakub punya istri pertama Rahel yang ingin didapatkan, tapi Lea yang akhirnya didapatkan lebih dahulu. Dan akhirnya Rahel dan Lea balap-balapan intinya kan untuk melahirkan anak, tetapi Rahel mandul Bapak Ibu. Nah,
Tapi di akhir kehidupan, maksudnya perjalanannya, ternyata Rahel dapat melahirkan anak Yusuf. Memang ya Yusuf lah yang dilahirkan. Memang Yakub begitu mengasihi Rahel. Ya, Bapak Ibu, Yakub jatuh cinta pertama-tama kepada Rahel. Ternyata hal itu memang diperhatikan oleh Tuhan bahwa Yusuflah yang pada akhirnya meneruskan dari generasi dari Abraham, Ishak dan Yakub kemudian kepada Yusuf. Makanya terbentuklah satu bangsa, ya, yaitu bangsa Israel, dan bangsa Israel ini ya dalam kepemimpinan Yusuf berada di negeri pengasingan karena pada waktu itu sedang terjadi kelaparan besar. Nah, Bapak Ibu, inilah sebagai sebuah rentetan dari histori yang ada. Yusuf yang kita kenal itu mimpi dan pembentukan karakter Allah. Ya, sebelum saya lanjutkan, apakah PowerPoint saya dapat terlihat semuanya? Mohon feedbacknya. Halo? Saya bisa lihat. Oke, baik. Kelihatan, Pastor, kelihatan. Baik, saya lanjutkan. Terima kasih. Jadi Yusuf, kalau kita secara garis besar ya, kita lihat dia terlihat mimpinya dan Allah. Ya, jadi mimpi dan pembentukan Allah itu kalau kita lihat dari kisah garis besar kisah Yusuf itu terlihat dari mimpi dan pembentukan Allah terhadap pribadinya ini sampai dia mencapai seorang pemimpin atas Mesir, ya, dan juga pada waktu itu akhirnya nanti kita lihat bagaimana Musa dibangkitkan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Ya, tetapi dari mimpi dan pembentukan Allah itu, inilah yang kita mau sarikan minggu ini dan 2 minggu lagi di bulan Oktober 2020 ini tentang kecerdasan spiritual dan kecerdasan karakter sebetulnya, tapi emosional. Ya, saya mau sengaja memakai kata emosional, kecerdasan emosional, karena ini nanti akan ada penekanan-penekanan. Nah, tetapi hari ini kita tidak belajar tentang kecerdasan emosional dulu, minggu depan. Karena kita akan mendalami hari ini tentang kecerdasan spiritual, ya, dan minggu depan, 2 minggu lagi kecerdasan emosional. Karena inilah yang menjadi peran penting, ya, sampai keberhasilan seorang Yusuf, ya, yang dibangkitkan oleh Tuhan untuk memelihara bangsa-bangsa pada waktu itu, pada zaman itu dari kelaparan. Dialah yang menjadi perdana menteri, ya, dari kerajaan Mesir pada waktu itu. Jadi kata kuncinya ini kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional yang kita akan gali. Nah, kisah ini menarik karena ini perjalanan seorang pemimpin. Ya, mungkin kita pada waktu ini menjadi seorang leader, seorang pemimpin. Ya, tidak peduli kapasitas sebesar apa atau sekecil apa, tidak peduli. Tetapi kedua unsur ini sebetulnya kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional betul-betul harus dihidupkan. Mengapa? Karena ya 99% semua kita berpikir bahwa kecerdasan itu adanya di intelektual, di rasional. Makanya kita disekolahkan dari SD, dari sekolah basis yang mendasar terus agar kita dipertajam dalam kecerdasan rasional kita, intelektual kita. Tidak salah, itu benar. Ya, saya sangat-sangat setuju. Memang itu yang harus dibangun. Ya, tetapi ada bagian lain sebenarnya. Ada bagian yang mungkin selama ini kita tidak memperkirakan. Ya, ternyata ada juga kecerdasan secara spiritual. Ya, dan juga kecerdasan secara karakter atau emosional yang juga harus terbangun sesungguhnya. Jadi di sini saya mau katakan ada balance, ada keseimbangan yang keluar dari kehidupan kita atau setidaknya orang-orang yang kita pimpin atau keluarga lah yang paling terkecil yang kita pimpin. Ketiga hal ini itu terbangun secara utuh. Ya, seperti Alkitab berkata, terpeliharalah tubuh, jiwa, dan roh kamu. Ya, terpelihara secara seimbang, terbangun secara seimbang. Nah, makanya saya mau menekankan kecerdasan spiritual dan kecerdasan karakter atau emosional menjadi peran yang tidak kalah penting, Bapak Ibu. Dengar baik-baik ini. Kecerdasan rasional, dengar baik-baik,
mampu memberikan 20%. Saya ulang, kecerdasan rasional mampu memberikan 20% dalam kesuksesan kehidupan seseorang. Tetapi ya ternyata kecerdasan spiritual dan emosional mampu memberikan 80% sebenarnya. Coba nanti kita akan lihat ya bagaimana hal itu terjadi. Ya, kita akan lihat. Baik. Kemudian hal yang menjadi statement penting dari pembelajaran ini, apa itu kesadaran kecerdasan secara spiritual. Nanti kita akan lihat kesadaran untuk memilih yang terbaik dari yang baik. Jadi sebuah kesadaran sebetulnya seperti itu. Baik, kita langsung melihat Yusuf dan mimpinya. Ibu Maria, apakah boleh bantu lagi baca buat saya Kejadian 37 tadi di ayat 2, Bu? Coba di ayat 2, baca buat kita sekali lagi supaya kita diingatkan. Silakan Ibu Pendeta Maria, silakan. Ayat 2. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Baik, kita lihat di ayat 2 ini sebetulnya sebuah indikasi. Ya, indikasi Yusuf dan kakak-kakaknya. Ya, kenapa? Ternyata Yusuf ini memiliki standar moral atau standar kehidupan rohani yang baik. Dari mana terukur, Pak Alex? Dari ketika kakak-kakaknya melakukan hal-hal yang jahat. Artinya apa? Di luar standar rohani. Ya, moralnya nggak bagus kakak-kakaknya Yusuf. Kehidupan rohaninya nggak bagus. Maksud Yusuf adalah bukan dia ingin ngadu-ngadu saja. Memang sekilas, sekedar ngadu-ngadu, ngelapor-ngelapor mungkin itu sekilas. Ya, tetapi nanti kalau kita mendalami dari teori-teori kecerdasan spiritual, nanti akan terlihat bahwa ternyata Yusuf itu memiliki kehidupan atau standar rohani yang bagus. Makanya waktu kakak-kakaknya itu standar rohaninya buruk, kejahatan-kejahatan dia adukan kepada papanya. Apa tujuannya? Apa tujuan Yusuf? Agar ada perbaikan sebetulnya. Agar standar itu terpenuhi, agar standar itu tercapai. Ya, Yusuf tidak punya kuasa mungkin karena dia menjadi paling bontot, dia menjadi yang paling kecil dari antara saudara-saudaranya. Dia nggak punya power untuk itu. Dia nggak punya power untuk mengembalikan apa yang degradasi yang terjadi dari kualitas spiritual kakak-kakaknya. Dia ngomong sama papanya. Maksud untuk menyampaikan bahwa kejahatan-kejahatan kakaknya ini ada perbaikan dari papanya. Ya, tetapi kalau kita baca pada sampai Kejadian 37 dari apa yang terjadi antara Yusuf dengan kakak-kakaknya atau kakak-kakaknya dengan Yusuf, itu papanya hanya menyimpan di hatinya. Ya, nanti kita akan lihat lebih jauh lagi dan bagaimana ini menjadi potret untuk kita belajar ya sebuah kecerdasan di dalam kehidupan. Papanya hanya menyimpan. Nah, coba garis bawahi dulu, Yusuf punya standar kehidupan rohani di sini, standar moral yang bagus, ya. Nah, Bapak Ibu, kecerdasan spiritual itu dimulai dari standar kehidupan rohani. Jadi ada standar dulu. Tidak mungkin kita memiliki sebuah kecerdasan tanpa ada standar kehidupan rohani. Pak Alek, standar rohani yang seperti apa dan bagaimana? Lihat lebih jauh lagi. Kerohaniannya hidup. Nah itu. Tidak sekedar agamawi. Ya, saya tidak tahu bagaimana kualitas kekristenan kita. Ya, Bapak Ibu, kita jangan bertanya kepada orang lain. Dulu, coba bertanya kepada diri sendiri. Gimana kualitas spiritualitas kita? Ya, keadaan rohani kita bagaimana? Sekedar agamawi saja atau religius, atau kita memiliki sebuah kehidupan. Nah, kehidupan rohani kita hidup. Ya, itu sebetulnya ini yang saya sampaikan. Rohani kita hidup, adanya keintiman dengan Tuhan. Gimana tuh Pak Alex? Adanya berdoa.
Ya, kita punya jam-jam doa bukan karena saya mau makan, saya bersyukur, bukan hanya karena saya mau pergi, saya minta perlindungan, bukannya saya mau tidur, saya bersyukur hari itu dengan apa yang semua Tuhan sudah sertai, tapi lebih dari semua kebutuhan-kebutuhan kita, ya lebih dari itu kita punya keintiman, kita punya hubungan yang khusus, kita punya kedekatan yang khusus, kita punya kemesraan dengan Tuhan. Ini yang saya mau katakan Bapak Ibu. Ya, ada kehidupan, ya tentunya berdoa, berpuasa, membaca Alkitab, aktif dalam persekutuan, bertumbuh, ya itu merupakan impact, ya dampak dari kehidupan rohani kita. Itu dampak Bapak Ibu. Dan akibatnya kita mulai menangkap kehendak Tuhan, ya mulai melakukan kehendak Tuhan, menangkap dan melakukan kehendak Tuhan, menangkap. Nah, Bapak Ibu, inilah yang saya mau bagikan. Yusuf itu menangkap ya kehendak Tuhan. Karena Allah tuh berbicara kepada kita bermacam-macam Bapak Ibu. Dengan komunikasi sorga, ya komunikasi Allah terhadap umatnya, kepada pemimpin-pemimpinnya, ya kepada orang-orang pilihannya, itu berbagai macam caranya. Ya, waktu kita membaca firman Tuhan, ada ayat rema, ya ada ayat rema. Saya hari ini pun Bapak Ibu, saya menyampaikan ini, saya sangat diteguhkan oleh Tuhan Bapak Ibu. Ada sesuatu yang di hati saya, Tuhan tahu. Saya dapat mimpi. Waktu saya bangun pagi, saya baca renungan yang saya kirimin kepada kawan-kawan itu kan. Saya kirimkan kepada Rawan. Itu renungan meneguhkan saya Bapak Ibu. Jadi sebetulnya apa yang ada dalam hati saya, Tuhan tuh betul-betul begitu merasakan dan dia begitu tahu. Dia menjawab hal itu. Ya Bapak Ibu, jadi Allah tuh berbicara secara rema. Baca Alkitab bukan sebagai sebuah histori saja atau sebagai sebuah pengetahuan, tapi ada ayat-ayat itu berbicara secara khusus, untuk pribadi yang khusus, untuk tujuan khusus. Itu yang dikatakan firman rema. Jadi kok nih pas betul dengan situasi yang saya alami, pas betul dengan keadaan yang saya sedang rasakan. Itu ayat rema. Itu bisa kita katakan Tuhan tuh sedang berbicara secara pribadi. Karena pas sekali. Atau melalui khotbah hamba Tuhan, atau mungkin juga pengajaran seperti ini. Kok pas bener Pak Alek ya? Kok pas betul ya buat saya ya? Apakah direncanakan? Apakah mungkin saya tahu kehidupan kita semuanya? Tidak secara kebetulan bahwa Allah berbicara melalui mulut seorang hamba Tuhan atau seorang kawan kita yang betul-betul menyentuh hati kita. Kemudian suara Roh Kudus di dalam hati kita. Itu komunikasi-komunikasi Allah. Ya, ada suara bukan hanya perasaan kita, tapi kita mulai kenalin ini suara pimpinan Roh Allah. Karena memang Roh Allah diberikan buat kita untuk menasihati kita, menuntun kehidupan kita, membawa pada jalan kebenaran. Itu Roh Allah. Roh Allah itu bukan hanya orang Pantekosta saja yang memiliki, yang mungkin begitu aktif, tapi semua anak Tuhan, semuanya orang Kristen itu diberikan Roh Allah di dalam dirinya. Dan Roh Allah seharusnya memimpin kehidupannya. Dan seharusnya kita juga mendengar bisikan Roh Allah itu. Karena Roh Allah ada di dalam diri kita. Ya kan? Juga Allah bagaimana berbicara kepada umatnya melalui mimpi. Ya, kita tahu di Alkitab Yusuf bermimpi. Ya, banyak ya. Yusuf bermimpi. Ya kan, Yakub pun bermimpi. Banyak tokoh-tokoh. Ya memang mimpi itu ada 3 sumber. Sumbernya Allah, sumbernya iblis, bunga tidur. Ya tetapi semakin kita dewasa secara rohani, kita bisa membedakan mimpi-mimpi yang dari diri sendiri, yang dari iblis, yang dari Allah. Saya ini salah satunya yang suka atau sering kali saya bermimpi Bapak Ibu. Sebagai komunikasi Tuhan kepada saya. Ya nanti saya akan cerita banyak hal ini. Ya bagaimana mimpi itu cara Tuhan berbicara. Demikian juga yang kita pelajarin Yusuf Bapak Ibu. Ya sebelum saya lanjutkan dari mimpi Yusuf, nubuatan. Ada profesi. Ada seorang hamba Tuhan atau anak Tuhan punya karunia bernubuat gitu. Itu memang ada kayak pengurapan kenabian. Ya saya karena ngalami itu Bapak Ibu. Seorang hamba Tuhan P.J. John di Singapura, waktu saya menjadi gembala pemuda, dia berdoa buat saya, dia lepaskan sebuah profesi. Kalau sekarang dunia ini ramalan.
gitu ya. Tapi bukan ramalan kira-kira itu sebetulnya suara Allah dan kehendak Allah. Kamu akan pergi dari satu tempat ke tempat lain, dari bangsa satu ke bangsa yang lain. Kamu akan mengembangkan jiwa di bangsa-bangsa. Sesuatu yang tampaknya tidak mungkin dan sangat tidak mungkin, itu dilepaskan kata-kata seperti itu dan itu benar-benar terjadi, Bapak Ibu, betul-betul terjadi. Ya, jadi memang ada hamba-hamba Tuhan tertentu dengan karunia tertentu. Ya, atau yang terakhir situasi dan keadaan. Semakin kita dewasa, ya, semakin kita bisa menangkap situasi dan keadaan. Ya, dan itu menjadi suara Tuhan. Bagaimana Pak Alek? Nah, ini dibutuhkan, ini khusus. Bagaimana kita kedewasaan secara rohani. Baik. Saya kecilkan dari cara Tuhan berbicara adalah komunikasi Tuhan dengan Yusuf melalui mimpi. Bapak Ibu, mimpi adalah gambar besar dari masa depan Yusuf. Dengar baik-baik. Itu komunikasi yang Allah berikan bagi Yusuf. Ya, gambar besar akan masa depan Yusuf. Ya, di situ. Itu komunikasi Allah. Nah, baik. Sekarang coba kita lanjutkan lagi tentang kecerdasan spiritual atau spiritual quotient ini. KS atau SQ, saya singkat KS atau SQ, sebuah kesadaran akan kehidupan rohani dan mengembangkannya, kemudian mencapai tingkat kecerdasan. Ini definisinya ya, definisi secara mudah. Ya, jadi kesadaran dulu akan kehidupan rohani. Ya, tadi saya mengatakan bahwa kebanyakan orang itu kesadaran akan kecerdasan intelektual, kecerdasan ya secara rasional yang terus dibangun. Sekarang saya mau menyadarkan kita semua ternyata ada kecerdasan secara spiritual dan kecerdasan secara emosional, secara karakter. Nah, ketika kita mengerti arti sebuah kecerdasan spiritual, kita mulai sadar, kita mulai melek, kita mulai terbuka. Oh, ternyata ada kecerdasan spiritual, ada kesadaran akan kehidupan rohani. Setelah kita sadar, kita mengembangkannya. Dan kemudian tidak hanya mengembangkan, mencapai tingkat kecerdasan. Apa itu Pak Alek arti kecerdasan? Nanti kita lihat. Ya, tumbuhnya nilai-nilai kehidupan. Ya, moral, kepekaan terhadap sesama dan lingkungan, mampu melihat kehidupan secara menyeluruh, tidak hanya dari kacamata diri sendiri, kacamata sesama, tetapi juga dari kacamata Allah. Ini penting Bapak Ibu perhatikan. Jadi tumbuhnya nilai-nilai kehidupan. Jadi setelah kita mengalami sebuah kesadaran akan kehidupan rohani, kita mengembangkannya, kemudian kita mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi, kita mulai cerdas. Apa yang terjadi? Mulai tumbuh nilai-nilai kehidupan. Jadi kualitas kehidupan rohani itu mulai terbangun, Bapak Ibu. Ya, bagaimana moral kita lebih baik, kepekaan terhadap sesama. Nah, ini yang saya mau garis bawahi tadi, Kejadian 37 ayat 2. Nah, kesadaran akan kehidupan rohani di Yusuf itu tumbuh, Bapak Ibu. Sehingga dia peka terhadap kakak-kakaknya. Karena kesadaran moralnya. Bahwa kakak-kakaknya nih ada di bawah standar. Ya, bahwa moral-moralnya nggak bagus, kejahatan. Dia ingin ada perbaikan. Ya, karena nilai-nilai kehidupan rohani di Yusuf tuh berkembang, Bapak Ibu. Maju, luar biasa. Jadi kepekaan ini ingin ya ketika dia lihat sesuatu yang nggak bagus, dicatatkan kepada papanya agar papanya itu mengadakan perbaikan gitu ya. Itu sebetulnya Bapak Ibu di Kejadian 37 ya, mampu melihat kehidupan secara keseluruhan, tidak hanya dari kacamata di sini sesama, tapi juga dari kacamata Allah. Lihat, nilai-nilai kehidupan Yusuf bertumbuh. Sekarang Yusuf tidak hanya menilai rohani dirinya sendiri, rohani kakaknya, tapi dia mulai melihat dari kacamata Allah. Bagaimana Allah punya rencana terhadap kehidupan Yusuf, Bapak Ibu. Mimpi-mimpi itu sebetulnya adalah kacamata Allah yang mulai dilihat dalam kehidupan Yusuf. Jadi rencana Allah, ya bahasa mudanya rencana Allah yang Yusuf mulai peka, yang Yusuf mulai mengerti. Dengan kata lain, Yusuf mulai memakai kacamata Allah, sudut pandang Allah,
di dalam kehidupannya dan juga untuk kehidupan sesama. Nah, atau sedikit lagi saya simpulkan, kecerdasan spiritual adalah memilih kehidupan yang terbaik dari yang baik. Orang yang cerdas, Bapak Ibu, ya, dia pasti memilih. Dia bergerak dalam pilihannya untuk menghasilkan yang terbaik dari antara yang baik. Ini yang saya definisikan dengan kecerdasan secara spiritual, Bapak Ibu. Ya, baik. Kita lebih dalam lagi. Saya mau mengajak kita mengerti bahwa, dengar baik-baik Bapak Ibu. Watchmeni, seorang penginjil, seorang hamba Tuhan besar pada zamannya, bukunya bagus sekali, Watchmeni. Jadi dia mengatakan bahwa roh atau spiritualitas kita adalah, ya, roh yang ada dalam diri kita itu kesadaran akan Tuhan. Ya, kesadaran akan Tuhan, Bapak Ibu. Jadi roh dengan roh Allah dengan roh kita. Tapi jiwa ada kesadaran dengan diri sendiri. Nah, tubuh adalah kesadaran akan dunia. Jadi saya ulang, sebetulnya Alex adalah roh yang tinggal di dalam tubuh yang dikendalikan oleh jiwa. Digerakkan, maksud saya, maaf. Kata yang lebih tepat, digerakkan oleh jiwa. Jadi roh adalah kesadaran akan Allah, jiwa adalah kesadaran akan diri sendiri, tubuh ini kesadaran akan dunia yang di luar. Nah, bagaimana nanti kehidupan kita atau kehidupan Yusuf itu dipengaruhi oleh kualitas spiritualnya. Makanya tadi dikatakan secara definisi, tumbuhnya nilai-nilai kehidupan, moralnya, ya, ada standarnya tinggi, kepekaan terhadap sesama. Ya, jadi koreksi Yusuf untuk kakak-kakaknya itu bukan sekedar adu-ngadu-ngadu biasa. Ya, tetapi itu sebuah hal, wah, dia turun standarnya, mesti dibawa lagi, diperbaiki lagi, dikembangkan lagi. Ya, ditingkatkan lagi, minimal di standar yang ada. Nah, Bapak Ibu, jadi itulah kesadaran akan Tuhan. Jadi spiritual adalah kesadaran akan Tuhan. Saya ulang, jiwa adalah kesadaran akan diri sendiri, dan tubuh ini kesadaran akan dunia. Ya, baik. Ketika standar moral kita terjaga, dengar baik-baik Bapak Ibu, frekuensi kita terhadap Allah. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen setel TV atau pengen setel radio lah, atau lebih mudah menjadi terminologi saya, radio. Ketika radio kita mau cari FM, mana? Mustang, waktu saya di Indonesia, ingat di Jakarta Mustang. FM berapa tuh? Saya mesti cocokkan radio saya dengan channel di mana Mustang itu ada. Saya puter, saya cocokkan, dan akibatnya apa? Transmisi, ya, atau layar atau media yang saya miliki itu menangkap apa yang siaran radio dari pemancar tadi, Mustang tadi namanya, Mustang. Oh, nangkep dia. Karena apa? Saya menyesuaikan, saya mengejar, saya menemukan, saya mencari di mana dia berada. Sebetulnya Bapak Ibu, standar moral kita seperti ini. Ketika kita betul-betul naikkan standar moral kita, sebetulnya ketika kita betul-betul setelah kita menjaga kehidupan kita, ya, kita ada dalam satu frekuensi. Ya, nanti kita akan menangkap signal-signal Allah. Ya, artinya apa? Kita mulai mengerti, menangkap kehendak-kehendak Allah. Ya, mengerjakan kehendak Allah, kemudian menjadi alatnya Allah. Inilah nanti yang kita lihat dari kehidupan Yusuf. Ya, baik. Nah, saya rindu untuk melihat teori yang dikemukakan dan juga saya sarikan lah supaya nggak panjang-panjang dari para pakar-pakar atau para pemikir-pemikir tentang ini, teori kecerdasan spiritual. Ya, Zohar dan Masal itu berkata kecerdasan moral. Jadi kecerdasan spiritual itu artinya kecerdasan moral. Kemampuan menyesuaikan diri atau menempatkan perilaku dan hidup sehingga kehidupan seorang lebih bernilai dan bermakna. Nah, ini kecerdasan moral. Ya.
Kemudian kecerdasan moral berikutnya dari pakar berkata perasaan intuisi yang dalam terhadap keterhubungan dengan dunia luas di dalam kehidupan kita. Ya, ada intuisi. Memang kecerdasan spiritual itu afektif, ya kan, ada kognitif, yaitu pikiran, rasional, afektif, perasaan, ya, psikomotorik, tindakan. Ya, secara psikologis itu 3 hal itu memang ada dalam diri kita. Ya. Makanya perasaan intuisi ini juga tercakup dalam teori spiritual quotient ini, berkaitan dengan menjadi bagian dari rancangan segala sesuatu yang lebih besar, meliputi melihat satu gambar secara menyeluruh. Itu Tony Buzan. Ya, jadi keberkaitan dengan menjadi bagian dari rancangan segala sesuatu yang lebih besar, meliputi melihat satu gambar secara menyeluruh. Nah, coba teori-teori ini coba kita lihat, Bapak Ibu. Nanti coba kita akan menghubungkan bagaimana itu terjadi. Ya, kemudian Stephen Covey ini mungkin banyak sekali bukunya, Bapak ya, kita tahu nih buku-bukunya bagus. Stephen Covey ini pusat paling mendasar di antara kecerdasan lainnya karena menjadi sumber bimbingan bagi kecerdasan lainnya. Kecerdasan spiritual mewakili kerinduan akan makna dan hubungan dengan yang tak terbatas. SQ dapat spiritual quotient dapat memfasilitasi dialog antara pikiran dan emosi. Coba Bapak Ibu, ya sayangnya teori spiritual quotient ini dia lebih cenderung kepada cenderung kepada jiwa, Bapak Ibu. Sebetulnya jiwa itu tidak hanya ya bagaimana ini, tetapi lebih kepada spiritual, betul-betul spiritual. Makanya saya kaitkan dalam Kejadian 37 ayat 2. Ya, bagaimana Yusuf punya standar moral. Ya, dan kalau kita lihat tadi teori sudah memberikan satu kerangka-kerangka berpikir kita, sehingga kita lebih melihat bahwa wah, ternyata yang Yusuf lakukan di Kejadian 37 ayat 2 dan juga bagaimana nanti di ayat 5 Yusuf mendapat mimpi sampai dengan ayat 11, ya. Kita lihat bahwa Yusuf mulai menangkap, ya, bukan hanya nilai-nilai kehidupan moral yang bertumbuh berkembang, tapi dia mulai menangkap tadi yang saya katakan signal-signal dari komunikasi surga, ya, komunikasi Allah mulai hidup, Pak. Ya. Jadi kalau ada yang bertanya kepada saya, Pak Alex, apa benar saya bisa mendengar suara Tuhan? Apakah benar Tuhan bisa berbicara? Bapak Ibu, sebenarnya ketika kerohanian kita semakin berkualitas, Bapak Ibu, kerohanian kita semakin baik, seharusnya bukan hanya kepekaan kita beradaptasi dan menjadi orang baik bagi sesama, tapi sebetulnya kepekaan terhadap pribadi Allah itu semakin tinggi, Bapak Ibu. Betul, Bapak Ibu. Semakin kuat. Ya, makanya saya tadi mengilustrasikan, memberikan satu terminologi, signal kita, kehidupan kita harus kita sesuaikan dengan standar tadi, Bapak Ibu. Makanya frekuensi itu dapat kita, nemu kita. Ya, contoh nih, kita di Zoom, saya beritahu kepada Bapak Ibu kodenya. Ya kan, pintunya dulu 89 ayat berapa kan? Kemudian tadi Bapak Ibu masuk dengan passwordnya. Nah, angka-angka itu Bapak Ibu menyesuaikan untuk bisa ketemu dengan kami sama-sama. Ibu-ibu masukkan angka-angkanya dulu. Setelah itu masukin password. Ya, kita temukan dulu identitas Zoom ini. Angkanya berapa? Ya, setelah saya berikan, Bapak Ibu masukkan Zoom. Masukkan kodenya. Waktu masukkan kode, masuk di dalam kebersamaan ini. Artinya apa? Ada penyesuaian dari kita. Kalau kita bertanya, bagaimana saya bisa ikut Pak Alex? Ya, masukkan angka. Saya sudah berikan angka. Masukkan passwordnya.
Nah, waktu kita masuk nih, kita bisa bersama-sama, Bapak Ibu bisa menangkap pelajaran ini, bisa duduk sama-sama dimanapun kita, tidak peduli. Dimanapun kita terhubung dalam channel yang satu, dalam channel yang sama. Inilah yang saya maksudkan, Bapak Ibu. Ketika kita mulai, Bapak Ibu, mengalami satu pertumbuhan, ya, akhirnya kita mulai menangkap, Bapak Ibu. Menangkap apa, Bapak Ibu? Menangkap apa yang Allah kehendaki. Saya mau cerita sedikit, Bapak Ibu, untuk menggambarkan hal ini. Bapak Ibu, saya ingat sekali, saya suka mimpi dari Tuhan. Satu malam saya terbangun. Saya mimpi saya mau akan pergi jauh dengan kapal laut. Ya, saya ingat sekali saya berdiri di tepi pantai dan saya pergi dengan kapal itu begitu jauh, meninggalkan keluarga. Itu waktu saya masih muda, masih mengembalakan anak-anak muda. Saya bangunin papa saya, mama saya punya pesan yang khusus, bangunlah, saya bilang. Kenapa? Ya, saya bilang, saya dapat mimpi, saya mau pergi meninggalkan keluarga besar ini di Indonesia. Jauh. Saya tidak tahu saya mau pergi kemana. Tapi signal Tuhan, masa depan saya sudah digambarkan oleh Allah melalui komunikasi dalam sebuah mimpi. Ya, coba di garis bawahi, ada mimpi dari Tuhan, ada mimpi dari iblis, ada mimpi dari diri sendiri ya saudaraku ya. Tapi kalau kita sudah terbiasa membangun kehidupan moral kita ya dekat dengan Tuhan, kita tahu membedakan mana itu. Bapak Ibu, datanglah teman-teman kepada saya ya, kasih ayat firman Tuhan. Lex, saya dapat ayat. Kamu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, dia bilang. Oh, saya pegang. Ya, datang juga tadi seperti yang PJ John mendoakan saya. Kamu akan pergi dari suatu tempat ke tempat lain. Belum lagi saya dapat secara personal. Yang terpenting adalah Bapak Ibu, secara pribadi saya dengan Tuhan. Ya, kalau di sini ada para pendoa atau para yang lain gitu yang bergerak di dalam banyak bidang spiritualitas sebagai para pendoa atau apa. Yang pertama dan utama adalah antara kita dengan Tuhan. Sebetulnya itu. Yang lain itu meneguhkan, Bapak Ibu. Yang lain itu mengkonfirmasi apa yang kita dapat. Tetapi yang terpenting adalah kita dengan Tuhan. Itu yang terbaik. Yang pengalaman saya seperti itu. Jadi waktu saya tangkap signal-signal, saya akan pergi, Bapak Ibu. Ya, saya akan dibawa oleh Tuhan ke tempat yang saya tidak ngerti, yang tempat saya tidak tahu. Itulah gambaran masa depan saya. Apa yang saya lakukan, Bapak Ibu? Apa yang saya kerjakan? Saya menyiapkan diri saya, Bapak Ibu. Nah, banyak. Nah, ini nanti minggu depan kita akan kupas. Kawan-kawan saya, banyak kawan-kawan saya seperti saya. Dia tangkap apa yang Tuhan bicarakan. Dia tangkap visi ke bangsa-bangsa. Tapi tidak banyak orang yang mengalami seperti kami. Ya, seperti kami. Ya, memang ada beberapa orang betul dalam pesuan itu pergi keluar ke Amerika, ke Australia, ke Eropa. Saya di Eropa. Tapi tidak sebanyak yang menangkap. Hanya sedikit. Kenapa, Bapak Ibu? Karena mereka hanya menangkap tapi tidak menyiapkan diri mereka. Mereka tidak menghidupi mimpi-mimpi itu, tidak menghidupi visi-visi itu. Makanya kalau kita lihat setelah Yusuf bermimpi, Bapak Ibu, ada proses. Nah, kita bicara 2 minggu lagi. Proses-proses yang di jalan, itulah sebetulnya persiapan. Ya, dia secara spiritual dia sudah tangkap sesuatu dari kehidupannya. Ya, seharusnya dihidupkan, Bapak Ibu, dihidupkan. Nah, nanti sedikit saya kupas apa yang membuat Yusuf bertahan dari satu proses kepada proses lain, dari satu pencobaan ke pencobaan lain, dari sebuah tantangan kepada tantangan yang lebih besar lain. Yang membuat dia bertahan adalah mimpi-mimpinya, Bapak Ibu. Ya, tadi saya baru saja juga sharing dari jam 10 itu kita mulai ya di Zoom Management Human Capital Character Management. Saya juga baru bicara tentang visi. Ibu Maria ada di sini, Ibu Gloria juga. Visi itu memberikan daya tahan, Bapak Ibu. Ya, visi itu, gambar visi itu kalau kita pegang, dia membuat kita bertahan.
Kenapa? Karena visi itu adalah harapan. Visi itu adalah semangat, Bapak Ibu. Ya, ketika kita memandang visi itu, itulah kekuatan kita. Saya yakin Yusuf bertahan dari satu proses ke proses lain, pencobaan kepada pencobaan lain, tantangan satu kepada tantangan lain, yang membuat dia bertahan adalah mimpi-mimpinya, Bapak Ibu. Dia menarik mimpinya masa depan menjadi masa kini. Seakan-akan itu besok terjadi. Dia hidupkan. Nah, ini kenapa ada satu orang atau beberapa orang terjadi, kenapa di banyak orang tidak terjadi? Karena orang itu tidak menghidupkan, Bapak Ibu. Dia hanya receiver saja, dia hanya terima saja. Tapi dia harusnya hidupkan, Bapak Ibu. Dia hidupkan di dalam dirinya. Ya, tentunya dia harus melewati juga tantangan demi tantangan, Bapak Ibu. Yang begitu tidak mudah sampai dia keluar dari sebuah tantangan dan akhirnya dia diangkat oleh Tuhan. Dengar baik-baik. Karena terima mimpi itu gratis. Saya ulang. Terima mimpi itu gratis. Tapi terbangun dari mimpi dan membayar harganya, itu yang mahal. Bapak Ibu, perhatikan. Orang yang cerdas secara spiritual, ya dengar baik-baik, itu hidupnya dipengaruhi dengan nilai-nilai, Bapak Ibu. Itu tandanya orang cerdas. Dipengaruhi dengan nilai-nilai yang terbangun di dalam dirinya. Tadi kan kecerdasan itu adalah kemampuan untuk memilih yang terbaik dari antara yang baik. Bagaimana dikatakan dia cerdas? Dia bisa memilih, Bapak Ibu. Mana yang tidak? Mana yang seharusnya dia kejar? Itu kecerdasan yang saya maksudkan, Bapak Ibu. Kemampuan memilih. Dia memilih mana yang penting, mana yang kurang penting. Mana yang perlu, mana yang tidak perlu. Ini dikategorikan kecerdasan. Menghidupkan mimpi-mimpi itu sebuah kecerdasan, Bapak Ibu. Dan bergerak ke arah mimpinya, itu sebuah kecerdasan, Bapak Ibu. Saya ulang, menarik masa depan menjadi masa kini. Seakan-akan masa depan itu besok terjadi. Itulah kecerdasan. Itulah pilihan. Itulah kesadaran yang saya definisikan tadi. Dari kecerdasan spiritual, Bapak Ibu. Dia menghidupkan. Hidupnya dipengaruhi oleh mimpinya. Oh, Bapak Ibu, saya mulai beli buku-buku. Saya kumpulkan buku-buku. Saya mulai belajar, Bapak Ibu. Saya mulai mengembangkan diri, Bapak Ibu. Banyak orang menghabiskan waktu. Buang-buang waktu yang nggak penting, nggak perlu. Ketika mimpi itu ada dalam pikiran hati saya mulai mengisi waktu-waktu saya. Setiap menit berharga. Setiap menit begitu berkualitas. Lihat, dari mana itu terjadi? Dari pengaruh mimpi, Bapak Ibu. Karena dihidupkanlah mimpi itu, Bapak Ibu. Bahkan bukan hanya seperti tadi saya katakan, ya, kita bagaimana menggerakkan iman. Ya, tadi waktu saya share juga di jam 10 pagi, ya, kita menggerakkan iman kita untuk mencapai kepada sebuah tujuan. 5 tahun saya tunggu mimpi itu, saya siapkan diri saya. Tiba-tiba saya punya iman, saya buat paspor. Waduh, saya nggak tahu mau pergi kemana, Bapak Ibu. Saya nggak tahu, tapi iman saya, keyakinan saya. Ketika kita punya sebuah tadi standar-standar kehidupan moral, standar spiritual kita, itu di dalam diri kita, Bapak Ibu. Itu muncul sebuah iman, keyakinan-keyakinan sebetulnya, yang sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata, tapi itu ada di dalam keyakinan kita. Contoh ya, sebagai contoh nih misalnya, kamu nanti mati masuk surga nggak? Kita bisa jawab, saya yakin masuk surga. Buktikan, nggak bisa dibuktikan. Tapi ada di dalam hati kita sebuah keyakinan itu. Ya, contoh angin. Kita bisa merasakan angin. Itu datang. Ada angin keras. Buktikan, ada angin nggak? Secara fisik kita nggak bisa buktikan. Tapi kita bisa merasa angin itu ada. Ketika standar moral kita, standar kerohanian kita sudah sampai pada tahap tertentu, kita bisa merasakan keyakinan-keyakinan itu, dan kita mulai bergerak. Nah, sebagai contoh tadi, saya buat paspor, Bapak Ibu. Nah, kalau buat paspor, saya ingat sekali di Jakarta Selatan imigrasi, kalau kamu ditanya, saya mau nganterin, saya nolong, mau kemana bikin paspor? Kan saya nggak bisa jawab, nggak tahu.
Teman saya bilang aja mau ke Singapura, gitu kan, paling dekat Singapura. Yang paling murah Singapura, yang paling mungkin dijangkau Singapura atau Malaysia. Lu bilang aja Singapura, bilang mau ke sini ngapain, jalan-jalan. Ya, saya dengan polosnya, dengan lugunya, saya bikin paspor, saya ngomong mau kemana? Singapura, diajarin teman saya kan. Keluarlah itu paspor. Bapak Ibu, itu saya ingat sekali. Pertama kali saya buat paspor itu bulan November. Apa yang terjadi bulan Desember? Tiba-tiba Bapak Ibu, saya dikontak sama pemimpin saya. Yang sebetulnya tidak terpikir dan tidak mungkin saya ada di tempat itu. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ada kelompok musik Disciple, penyanyi, di bawah pimpinan Pak Jonandoyo. Dibilang, Alex, kamu ikut dengan grup Disciple ya, ke Malaysia, ke Kuala Lumpur, ada gereja metodis di sana. Kamu ikut sama grup mereka. Waduh, Bapak Ibu, 1 bulan saja umurnya ketika saya melangkah, ada keyakinan ini sekarang sepertinya saya mulai melangkah. Dengan iman saya buat paspor. Disitulah saya dibawa ke Malaysia. Disitulah pertama kali saya menginjakkan kaki di luar negeri. Disitulah satu penggenapan dari banyak penggenapan yang akan datang mulai terjadi, Bapak Ibu. Inilah yang saya katakan kecerdasan spiritual. Bapak Ibu, satu kali, saya ingat sekali. Saya mau bersaksi ini di sekretariat pemuda remaja. Ya, kami baru melayani satu anak yang sudah 5 kali bunuh diri, tapi nggak bisa mati. Karena Tuhan belum waktunya bagi anak ini. Tapi roh maut, Bapak Ibu. Roh maut ini nagih, mengejar terus untuk meminta nyawa anak ini. Jadi waktu saya layani pelepasan lampu, tiba-tiba mati di rumah itu. Yang lain nggak mati, turun. Dan saya mendapat serangan seperti pasukan maut menyerang kami untuk kami melepaskan anak ini. Nah, besok paginya setelah kami itu tengah malam, Bapak Ibu, setelah kami lepaskan, saya istirahat, tiba-tiba saya dapat sebuah vision, mimpi lagi. Mimpi bendera Israel. Tapi karena emosi saya baru terbawa melayani seorang anak yang sudah 5 kali bunuh diri nggak bisa mati-mati, saya pikir ini peperangan rohani. Saya pikir begitu karena terganggulah emosi saya pada waktu itu, semalam. Tapi siang hari itu ketika saya sedang lakukan sesuatu sama teman-teman, saya ingat, itu kan bendera Israel. Saya berpikir, jangan-jangan Tuhan mau bawa saya ke Israel nih. Waduh, betul Bapak Ibu, saya tuh sore itu akan ketemu dengan agen yang akan bawa anak-anak muda ke Israel. Nah, saya mengorganize anak-anak muda, karena saya gembala anak-anak muda, ke Israel. Bapak Ibu, nggak cukup lama Bapak Ibu. 2 minggu kemudian Bapak Ibu, saya pergi ke Israel Bapak Ibu. Sama calon istri saya, Ibu Asnat pada waktu itu. Itu dulu Israel itu masih 4 juta rupiah tahun 97. Dengan visi Tuhan kasih mimpi saya bendera Israel, 2 minggu kemudian saya di Israel Bapak Ibu. Ya, 2 minggu kemudian, Bapak Ibu, itu begitu nyata. Begitu luar biasa apa yang dinyatakan kepada kami. Bapak Ibu, ya, ini yang saya mau bagikan kepada kita, kecerdasan spiritual. Komunikasi Allah begitu jelas. Kami tangkap dan kami hidup dalam kehendak Allah. Ya Bapak Ibu, ini yang saya mau terminologikan dari apa yang Yusuf alami. Ya, nah dari teori-teori ini nanti Bapak Ibu kalau mau dapat PowerPoint juga kami bisa kirim Bapak Ibu untuk bisa melihat lebih jelas dan lebih terang lagi. Baik, nanti ada kelompok tanya jawab ya, dan juga ada Pastor Chandra akan membantu saya juga. Baik, Yusuf kecerdasan dan mimpi. Ya, Yusuf kecerdasan dan mimpi. Ya, kecerdasan perlu dilatih dan dibangun setiap hari. Ya, Bapak Ibu, kecerdasan, ya, baik kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan intelektual itu perlu diasah setiap hari. Bukan dibangun dalam 1 hari, tapi tiap-tiap hari. Saya ingin mengajak kita melihat Kejadian 37 tadi ayat 1 sampai 11. Coba catat baik-baik. Kejadian 37 ayat 1 sampai 11. Ada kecerdasan yang perlu dilatih setiap hari dari papanya Yakub, ya, Yusuf dan kakak-kakaknya. Coba kita lihat. Sekarang Yusuf. Ya, kecerdasan Yusuf. Yusuf sebetulnya sedang perlu belajar bagaimana dia menempatkan dirinya, khususnya menempatkan kata-katanya kepada kakak-kakaknya.
Ya, ini kecerdasan yang perlu dibangun. Kakak-kakaknya sudah mulai nggak senang sama Yusuf karena Yusuf tukang ngadu-ngadu tadi, ya, tukang ngadu-ngadu. Kemudian Yusuf didandanin dengan jubah maha indah, Bapak Ibu, nggak senang tuh. Nah, Yusuf seharusnya juga berjaga-jaga dengan kata-katanya. Karena itu membuat kita lihat di ayat 11, di ayat terakhir dari Kejadian 37 ayat sampai 11, kakak-kakaknya tambah benci, tambah kesal, tambah nggak senang. Artinya apa di sini, Bapak? Kecerdasan yang perlu dibangun. Ya, untuk menempatkan diri, menempatkan kata-kata yang pas di saat situasinya tidak pas. Tidak selalu loh situasi itu pas loh Bapak Ibu. Nah, makanya kehidupan kita, kata-kata kita ditempatkan. Ya, di tempat yang pas. Itulah disebut pilihan-pilihan yang terbaik dari yang baik. Itu yang dikategorikan kecerdasan Bapak Ibu. Ya, sekali lagi bukan hanya intelektual kita, tapi spiritual dan karakter emosional. Yusuf dibenci, tambah dibenci karena dia perlu belajar. Ya, perlu belajar. Kemudian kita lihat dari kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya juga demikian, Bapak Ibu. Ya, cemburu lah dengan kehidupan Yusuf. Dipakaikan jubah maha indah. Pekerjaannya sama Yusuf dengan kakak-kakaknya, mengembalakan domba-domba. Sama Bapak Ibu. Ya, tapi kakak-kakaknya mulai cemburu dengan Yusuf. Yusuf seperti anak emas dari papanya. Ya, karena memang Yusuf anak yang terakhir dari istri yang paling dicintai, Rahel. Dari istri yang dia cintai, Bapak Ibu. Jadi itu sepertinya berkesan sekali papanya. Nah, kakak-kakaknya seperti ini karena dia sudah lebih besar dari Yusuf, lebih dewasa. Juga ada kecerdasan untuk mengerti, untuk memahami, untuk bisa menempatkan diri bahwa Yusuf ada karena memang spesial buat papa. Jadi ada keseimbangan di antara keluarga mereka. Tetapi juga Yakub di sini yang saya mau belajar, juga seharusnya belajar untuk bisa menempatkan Yusuf dengan tepat di antara kakak-kakaknya. Bapak Ibu menurut tafsiran yang saya pelajarin. Jadi Yakub ini sudah melihat Yusuflah yang akan meneruskan semua warisan rohani itu Bapak Ibu. Yusuflah yang akan meneruskan. Makanya diberikan jubah maha indah. Yusuf memberikan sebuah atribut ya atau simbol dari legacy yang akan diwariskan oleh Yusuf tidak pada waktunya. Kakak-kakaknya lagi jelas, lagi kesel, malah Yakub menempatkan sesuatu yang membuat mereka gak senang. Ini sebetulnya berbicara juga buat kita. Banyak kecerdasan yang kita mesti bangun, Bapak Ibu. Setiap hari, bukan dalam satu hari. Makanya kenapa setelah pasal 37 ini terus Yusuf dibentuk. Ini sebuah simbol ya dari sebuah perenungan kita bersama. Bahwa ternyata kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan rasional itu perlu dibangun setiap hari. Dia tidak terjadi dalam satu hari. Ya. Nah, Bapak Ibu, Yusuf, Yakub dan kakak-kakaknya merupakan potret tadi yang saya sudah cerita. Jadi potret kecerdasan yang harus dibangun. Ya, nah ini tadi saya sudah mengupas Yusuf melihat, memegang dan menghidupinya mimpi-mimpinya. Ya kan? Nah, ini kata-kata yang bagus Bapak Ibu, statement yang memotivasi saya. Apa yang bisa kau lihat, itulah yang bisa kau dapatkan. Saya ulang. Apa yang bisa kau lihat, itulah yang bisa kau dapatkan. Ya, gimana tuh Pak Alex? Jadi kesadaran akan kehidupan rohani memunculkan tadi Bapak Ibu ya nilai-nilai kehidupan tadi. Dan nilai-nilai kehidupan kita memandang kehidupan ini bukan dari kacamata kita saja, kacamata sesama atau lingkungan kita, tapi kita juga bisa memandang kehidupan itu dari kacamata Tuhan. Nah, ketika kita bisa memandang dari apa yang
Tuhan lihat untuk kita, untuk sesama, untuk lingkungan kita. Apa yang bisa kita lihat, itulah yang bisa kita capai. Pertanyaannya, kemampuan melihat kita sejauh mana, Bapak Ibu? Ini penting untuk kita bawahi, untuk kita garis bawahi. Jadi apa yang kau bisa lihat, itulah yang bisa kau capai. Bermimpilah bersama Tuhan. Bermimpilah bersama Tuhan. Ya, saya tidak tahu apakah ada komunikasi Tuhan kepada kita secara pribadi. Ya, yang belum terjadi. Hidupkanlah itu. Ya. Apa yang kau bisa lihat dari potret masa depanmu? Atau masa depan anak-anak kita, masa depan cucu kita. Biar pelajaran hari ini keluarga Yakub, Yusuf dan kakak-kakaknya. Kalau kita jadi oma, jadi orang tua kepada anak-anak kita, biarlah juga kita wariskan hal-hal ini. Kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional kita wariskan kepada mereka. Karena dia memberi lebih besar dari kecerdasan rasional, Bapak Ibu. Ya, coba kalau kita lihat lebih jauh lagi sekarang. Ya, lebih jauh lagi kita lihat. Bapak Ibu, Kejadian 40 ayat 1 sampai 23 ya, kita nggak baca kepanjangan. Ya, ini cukup panjang, makanya saya mendorong kita baca Kejadian 37 sampai dengan 50. Bapak Ibu ya, baca. Ya. Mimpi, juru, minuman dan roti. Jadi bermimpilah ya chefnya raja ini, karena mereka dimasukkan ke dalam penjara. Bertemu dengan Yusuf, bermimpilah. Bapak Ibu, Yusuf bisa menerjemahkan mimpi-mimpi mereka. Kenapa Bapak Ibu? Ini yang saya mau katakan. Ini yang menarik untuk kita renungkan. Yusuf berangkat dari satu proses kepada proses lain. Bukan membuat rohaninya, spiritualnya makin lemah. Tapi dia tetap menjaga standar moralnya. Dari mana Pak Alek ukurannya? Lihat, dia bisa menerjemahkan mimpi-mimpinya. Itu satu mimpi yang akan mengubah kehidupannya. Kehidupan Yusuf. Dan juga kehidupan bangsa. Pada waktu itu. Yang harus melewati krisis kelaparan. Dan juga didahului dengan krisis keadaan kemakmuran. Bapak Ibu, biasanya kalau kita mengalami proses, kesulitan, tantangan, roh kita lemah, spiritual kita lemah, moral kita lemah. Kita lost control. Tapi tidaklah dengan Yusuf, Bapak Ibu. Dia tetap terjaga. Standar moralnya, spiritualnya, standar spiritualnya terjaga. Sehingga satu kebutuhan datang kepada dia untuk menerjemahkannya. Dia masih cakap, dia masih mampu memecahkan misteri, teka-teki dari sebuah mimpi yang besar yang harus dipecahkan. Kalau nggak salah yang bermimpi, maaf ya, Fir'aun ya, kalau tidak salah. Dan akhirnya Yusuf bisa memecahkan mimpi itu. Artinya apa, Bapak? Ya ini yang saya mau sampaikan buat kita semua. Tantangan demi tantangan yang ada. Bukan malah mendegradasi iman kita. Tapi malah menguatkan keyakinan kita. Saya tiba-tiba teringat, Bapak Ibu, dengan satu peristiwa besar yang membuat saya berbalik arah. Membuat iman saya semakin kuat. Kami beberapa tahun lalu pernah kehilangan uang, Bapak Ibu. Uang yang besar. Sampai tim saya nggak berani bicara sama saya. Saya ingat sekali itu hari
Beberapa hari dia nggak bisa tidur, dia nggak bisa makan. Karena kehilangan uang besar. Dia nggak berani ngomong sama saya. Sampai jam 2 pagi ketika saya ini baru pulang dari Israel, Bapak Ibu. Dari Israel pulang, tidur beberapa jam di Belanda, saya langsung terbang ke Asia, ke Bangkok, ke Thailand. Jam 2 pagi saya bangun, Bapak Ibu. Saya terbangun, saya lihat email, kami kehilangan uang ratusan juta. Itu di luar kemampuan saya, Bapak Ibu. Tapi saya melihat secara spiritual. Saya bilang, ini ada rencana besar ini, saya bilang. Saya bukan melihat itu sesuatu yang buruk buat saya. Saya melihat ini sesuatu yang tanda baik buat saya. Bayangin Bapak Ibu, saya merubah cara berpikir saya. Saya menangkap pesan spiritual pada waktu itu. Ini rencana Tuhan makin besar buat saya. Saya coba dihentikan dengan kehilangan-kehilangan ini. Saya mencoba dihadang, saya bilang. Saya bilang, nggak bisa hadangan ini. Saya harus melompati dan saya harus memenangkan hadangan ini. Bapak Ibu, saya mesti bayar itu 1 tahun. Semua kecurian, kehilangan itu. Tapi saya bilang, tahun depan, saya bilang. Saya bilang di depan jemaat. Itu saksinya itu jemaat saya, Bapak Ibu. Ya, saksinya tuh tim saya. Saya waktu itu hanya bisa bawa rombongan kaisar itu paling banyak 22 orang, paling tinggi. Saya bilang, tahun depan kami bawa 50 orang. Sewaktu saya mengalami tantangan, bukan makin lemah, makin saya istilahnya antusias. Tahun depan saya bawa 50 orang. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Lompat 50, betul 50 orang. Pulang dari Israel, saya bilang, tahun depan saya berziarah bawa 100 orang, saya bilang. Itu saya udah ngomong depan jemaat, Bapak Ibu. Gila, saya dipikir tuh. Pak Alek nih baru pulang bawa 50 orang, bilang 100 tahun depan. Itu Ibu Swilan tuh dengar juga jemaat kita kan. Bawa 100 orang. Habis 100 saya bilang, tahun depan saya bawa 150 orang. Kenapa Bapak Ibu? Tadi iblis mencoba menghadang dengan berbagai macam hal. Tapi itu tidak melemahkan iman saya, malah memperkuat keyakinan saya. Tahun depannya 150 orang, Bapak. Saya bikin konser di Israel ya dengan 200 orang. Ya, ada 50 orang dari Ambon gabung, 200 orang. Tapi tahun depannya saya nggak ngomong apa-apa, Bapak Ibu. Saya nggak ngomong apa-apa. 15 orang, Bapak Ibu. Kembali lagi sampai pesertanya. Nih Ibu Ita ikut nih, Ibu Ita Wahyu. Pak Alek kenapa hanya 15? Saya nggak memunculkan keyakinan dan perkataan saya. Akhirnya cuma 15 orang. Ibu Ita Wahyu ikut 3 di webinar ini. Waktu itu rombongan. Pak Alek hanya 15 orang. Bapak, itu satu pembelajaran yang luar biasa. Ya, kecerdasan spiritual ini murid-murid kami juga saya tularkan. Ya, bagaimana kita meraih yang Tuhan janjikan dengan menggerakkan iman, kecerdasan spiritual. Saya bersyukur, terima kasih kepada sahabat saya Pak Joni dari Bengkulu. Pak Joni bisa mendengar suara saya, Pak Joni? Buka mic. Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Baik, di mute dulu. Saya datang ke daerah, ke desa-desa, nggak ada apa-apa, Bapak Ibu. Di daerah, di desa nggak ada apa-apa. Ada apa, Bapak Ibu? Saya juga bukan orang kaya, orang yang punya banyak uang. Tapi waktu saya di Thailand mengembalakan hampir 2 tahun, saya belajar dari satu buku. Yonggi Cho, Dimensi Keempat. Itu menggerakkan iman. Bagaimana memberikan iman? Berdoa dengan meng-create, mencipta, Bapak Ibu. Saya mencipta, Bapak Ibu. Saya mau belajar. Yang nggak ada jadi ada, yang ada jadi banyak. Nah tadi tuh, saya ciptakan tahun depan bawa 50 orang, tahun depan bawa 150 orang. Itu terjadi. Itu bukan tiba-tiba saya mulai latih dari yang kecil, Bapak Ibu. Nah saya tularin kepada kawan-kawan kami di Bengkulu. Pak Joni, ayo, nggak ada apa-apa. Saya pun nggak punya apa-apa. Yang punya iman, ayo Pak, aktifkan Pak Joni. Aktifkan imanmu. Gerakan imanmu. Ini kan kecerdasan spiritual. Kita nggak punya apa-apa. Gerakan imanmu. Apa yang terjadi? Yang terjadi, coba saya berikan waktu Pak Joni. Silakan Pak Joni share, Pak. Apa yang Pak Joni dapatkan dan apa yang Pak Joni lakukan. Ya, dan bagaimana hasilnya waktu-waktu. Silakan Pak Joni. Buka mic-nya.
Ya, shalom Pak, shalom semuanya. Shalom. Shalom. Ya, kami Ya. dengar videonya, silakan. Ya, hal yang luar biasa yang Pak Alex alami, saya juga alami ketika kita menangkap, dan juga bukan hanya menangkap, tetapi kita juga coba untuk memfollow up selanjutnya dalam kehidupan kita, bahkan kita melakukannya, memperkatakannya, mengimaninya, dan hal itu terjadi dalam kehidupan pelayanan yang ada di CN Negeri. Waktu Pak Alex datang itu kita masih bangunan papan 5x10 dan lantai masih lantai biasa. Dan waktu Pak Alex ajarkan pertama kepada saya untuk mencipta, memperkatakan, maka pada saat itu saya menangkap dan saya mulai mencipta, memperkatakan, dan hal yang luar biasa terjadi di mana saya mengimani gereja 715 pakai AC, padahal saya ada di dusun, ada di pedalaman Sunusuhan. Tetapi kuasa perkataan itu sangat dahsyat sekali, dan sampai hari ini juga saya menghidupinya, sehingga ada banyak hal yang luar biasa terjadi. Dan impian saya waktu itu yaitu memiliki gedung 715 di satu desa, daerah yang sangat fanatik dan sulit untuk menerima IMB. Tetapi kita pun mencipta seperti yang Pak Alex ajarkan, dan hari ini IMB itu sudah kita miliki. Kemudian gedung juga yang saya impikan 715 sudah terwujud, dan gereja pakai AC walaupun kami di desa itu sudah terwujud. Dan saya juga memimpikan punya alat musik yang bagus, Tuhan juga sudah memberikannya. Dan hari-hari ini juga saya sedang memimpikan bagaimana menyelamatkan kaum Kedar Nebayot. Nah, saya tidak tahu Tuhan pakai saya di bidang itu. Nah, hari-hari ini ada beberapa kaum Kedar yang telah saya baptis. 2 minggu lalu saya membaptis satu orang asli di daerah pelayanan ini. Memang konsekuensinya besar, tetapi saya percaya Yesus yang memberikan impian itu lebih besar daripada masalah yang saya akan hadapi. Nah, saudaraku Tuhan, saya bersyukur lewat Pak Alex juga, pelayanan yang ada di daerah Bengkulu. Pak Alex sering ke Bengkulu, saya juga berpikir Pak Alex sangat cinta dengan pelayanan di pedalaman. Dan ada beberapa gereja lewat pelayanan Pak Alex yang terbangun dan juga sekarang megah oleh karena dari pelajaran mencipta, memperkatakan, dan mengimani, menghidupinya. Dan hari ini saya juga bersyukur lewat apa yang Pak Alex ajarkan kepada saya untuk mencipta, memperkatakan, memimpikan seperti Yusuf punya impian, saya juga menikmatinya. Beberapa waktu yang lalu, saya juga di bawah Tuhan, berada di Eropa, waktu itu hampir 1 bulan. Bahkan di Hong Kong, itu saya dapat berkat luar biasa 7 malam, 8 hari. Tuhan percayakan saya di sana, dan Tuhan juga percayakan saya bisa ke luar negeri. Kalau dipikir secara kolektif, nggak masuk, nggak mungkin. Tetapi saya percaya Allah justru bekerja di dalam pola pikir, mindset pikiran yang diubahkan, sehingga kita dapat menangkap apa yang Tuhan mau. Maka saya menikmati sesuatu yang luar biasa lewat pelajaran Pak Alex. Makanya Pak Alex saya tidak bisa lupakan. Tim doa kami terus mendoakan Pak Alex sampai Eropa dilawati Tuhan. Dan ada banyak hal yang Tuhan mau percayakan kepada setiap kita yang dapat menangkap isi hati Tuhan. Bukan sekedar menangkap, tetapi kita mau menerapkannya dan melakukannya dan siap bayar harga. Dan saya juga hari-hari ini, kalau Pak Alex dulu juga sering membantu pelayanan. Nah, gereja kita sekarang sedang membantu beberapa gereja juga yang ada di daerah kita. Mungkin itu kesaksian yang sangat berkesan, di mana lewat pelayanan Pak Alex, saya luar biasa ditolong Tuhan. Bahkan saya kalau disantet sudah berapa kali. Saya dikirimin ular di dalam pelayanan, dikasih bola api, saya sudah berapa kali.
bahkan di bawah bantal anak saya ada belatung, bahkan ada kalajengking, tapi semua Tuhan protek dengan luar biasa. Kata Pak Alek, perkatakan Pak, dalam nama Yesus Tuhan saya ucapkan terus, dan akhirnya hari ini bobot saya agak lumayan besar, dan saya percaya ini karena saya terlalu kuat makan saja, saudara. Dan saya sedang bergumul untuk kurus hari-hari ini. Tapi saya percaya juga bahwa Tuhan akan memberkati setiap hamba-hamba Tuhan, bahkan pelayan Tuhan yang bisa menangkap, bermimpi besar, maka kita akan menjadi orang besar. Tuhan Yesus memberkati Pak Alek. Salam Pak, salam. Iya, jadi kalau boleh saya simpulkan dari perkataan Pak Jonis, beritahukan mimpimu kepadaku, aku akan memberitahukan masa depanmu. Ketika Pak Joni boleh bermimpi, ingat Pak Joni ya, ayo Pak Joni bikin visi misi, betul nggak Pak Joni? Pak Joni Betul, Pak, betul. bangun gedung gereja, yakin nggak nih Pak? Bangun. Dan sekarang maaf ya, bangunan gedung gereja Pak Joni, bangunan rumah Pak Joni, itu di sinode Pak Joni itu yang termasuk cukup megah. Karena apa? Yang lain belum pakai AC, atau mungkin yang paling AC itu udah ada belum Pak waktu itu Pak? Sejaman pendeta di sinode Bapak? Belum ada. Belum ada AC, gereja Pak Joni sudah pakai AC. Sekarang rumah pun pakai AC. Saya masih punya satu utang AC lagi buat Pak Joni. Ya, Bapak Ibu itu dari mana Bapak Ibu? Uangnya dari mana Bapak Ibu? Uang itu dari, bukan saya nggak punya. Iman. Amin. Iman. Betul nggak Pak Joni? Betul Pak, amin. Waktu Pak Joni menggerakkan jemaatnya ya dengan iman ya Pak, masuk keuangan yang nggak bisa masuk akal ya Pak Joni ya. Ya. Betul, Pak, betul. Desa untuk bangun gereja nggak masuk di akal Bapak Ibu. Dari mana? Sampai jemaat Pak Joni cerita, Pak, wajah Bapak seperti malaikat, menarik kita semua untuk komitmen menabur. Bayangin Bapak Ibu. Mereka menabur betul, bukan betul. Karena ada, menabur karena iman. Betul nggak Pak Joni? Betul Pak, betul. Inilah yang saya kategorikan. Ya. Betul Pak, silakan Pak, silakan. Iya, saya digerakkan Tuhan untuk buat janji iman ke jemaat. Dan itu di luar konsep logika saya. Saya tahu kolektif jemaat berapa. Tetapi waktu saya mulai menangkap isi hati Tuhan, dan saya bawa dalam doa puasa, seperti yang Pak Alek ajarkan kepada saya, dan saya mulai lemparkan kepada jemaat, hari itu 2 jam ibadah, kita terkumpul 33,5 juta. Secara manusia nggak masuk akal, nggak masuk logika. Kenapa? Saya tahu keberadaan jemaat, tapi apa yang nggak masuk akal itu justru Tuhan sanggup bekerja di ketidakmampuan kita. Makanya ada satu ayat, with God nothing impossible. Itu saya senang sekali, saya hidup itu. Gitu Pak, kira-kira. Tuhan berkati. Justru inilah yang saya kategorikan kecerdasan spiritual. Ketika rasional kita tidak bisa lagi kita gerakan, ya kan, nggak ada apa-apa di desa Bapak Ibu. Dulu waktu saya datang kepada Pak Joni, saya tanya, Pak Joni kolektenya berapa? Saya masih ingat 2.000 perak Pak. Betul Bapak Ibu. Secara rasional kita bisa lakukan apa dengan 2.000 perak Bapak Ibu? Ya kan, ya. Tapi saya bilang, saya langsung bawa ke Jakarta. Pak Joni ke Jakarta, saya bina. Betul nggak Pak Joni? Betul Pak. Ya. Ajar. Ya kan, Pak Joni mempraktekkan apa yang saya ajarin dan terjadi sebuah perubahan. Ya, 17 tahun kali persahabatan kami ya dengan Pak Joni. Jadi Bapak Ibu, sedikit saya mau memberikan satu gambaran kepada kita bahwa ternyata ketika rasional kita sudah mentok gitu ya, ada hal yang mungkin kita. Itu kecerdasan spiritual. Satu kali saya sedang ngobrol sama Pak Joni begini, tiba-tiba turun hadirat Tuhan. Ingat nggak Pak Joni kan di rumah kami? Nggak lagi berdoa. Saya bilang Tuhan punya rencana sama kamu. Pak Joni, siapkan dirimu Pak, kamu akan dipakai Tuhan kepada pelayanan bangsa-bangsa. Betul nggak Pak Joni? Betul Pak, betul. Tiba-tiba Pak Joni langsung dipromosi, dapat tiket ke Hong Kong sama ke China. Ingat nggak Pak Joni? Bukan saya loh yang kasih. Pertama kali, betul. Coba Pak Joni cerita, betul nggak yang saya cerita ini? Ya, jadi Pak Alek bilang, Bapak bermimpi, berdoa, Bapak ke bangsa-bangsa. Saya berpikir dari mana saya ke bangsa-bangsa, kolektif kecil. Tetapi saya tangkap apa yang Bapak sampaikan, dan saya olah di dalam iman, pengharapan, kepercayaan saya kepada Tuhan, dan saya mulai perkatakan, dan yakini, dan akhirnya saya dipercaya Tuhan ke Hong Kong itu 7 malam, 8 hari. Semuanya luar biasa. Saya tidak pun
buat paspor juga semuanya akan. Ini ketika kita menangkapnya dan mulai mengaplikasikan, mengagreg diri kita juga di dalam hadirat Tuhan, maka Tuhan akan memakai kita luar biasa. Itu yang saya pelajari. Memang saya waktu di rumah Pak Alek itu secara manusia, kaget karena Pak Alek kasih bacaan buku hampir segini, saudara semua. Besar sekali, saya pikir habis nggak ini? Tapi saya belajar, saya ingin maju, saya belajar, saya ingin maju. Saya ngantuk-ngantuk, tapi Pak Alek tanya, bagaimana buku ini? Waduh, saya harus belajar ulang lagi. Dan puji Tuhan, akhirnya saya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bahkan sampai saat detik ini juga, Tuhan percayakan saya duduk di majelis daerah yang ada sebagai wakil sekretaris 1, dan saya juga ada di komisi pusat. Jadi artinya bahwa ketika kecerdasan spiritual itu kita bisa tangkap dan menerapkannya, maka Tuhan akan mengangkat hidup kita. Terima kasih, Pak. Baik, jadi kami udah bersahabat 17 tahun kira-kira ya Pak Joni, atau 18 tahun saya lupa. Ternyata kami kan punya grup untuk pembinaan lambat. Namanya Aquila Leadership, Pak Joni yang mengkoordinir di sana. Makanya saya setahun bisa 2 kali kalau datang ke Indonesia, saya lalu datang ke Bengkulu, Bapak Ibu. Baik, mungkin saya nanti juga Pastor Chandra akan menambahkan. Jadi Bapak Ibu tahu nggak Bapak Ibu, saya udah cerita ada sinyal di hati kita ya antara kita dengan Tuhan. Bapak Ibu, kalau saya ke desa-desa Bapak Ibu, itu saya merasakan gitu. Itu Tuhan tuh rasanya senang gitu. Makanya Bapak Ibu, pelayanan saya yang luar biasa adalah ketika membangun hamba-hamba Tuhan di desa. Mungkin hamba-hamba Tuhan di desa atau di Indonesia pengennya pergi ke luar negeri. Kalau saya Bapak Ibu, yang terbesar adalah membangun ini hamba-hamba Tuhan di Indonesia. Bukan berarti saya mau tinggal di desa, bukan. Tapi saya merasakan ketika saya bangun mereka, ya Allah yang memberkati saya, loh. Betul, karena mereka nggak mampu balas saya. Ya Tuhan yang membalas saya Bapak. Jadi makanya pukulan saya yang pertama itu ke desa-desa. Hamba-hamba Tuhan di sana. Nah makanya ntar di Eropa di mana terjadi satu pelayanan-pelayanan yang luar biasa. Sampai sempat bikin konser di Israel, di Yerusalem. Itu kan satu hal yang dahsyat sekali Bapak Ibu. Dari mana itu bisa terbangun? Saya tahu kehendak Tuhan. Oh kita hajar di sini. Ternyata terbuka pintu-pintu yang gak pernah dipikirkan sebelumnya. Itu yang saya mau bagikan Bapak Ibu. Kecerdasan spiritual merupakan hal yang tidak kalah pentingnya dengan kecerdasan intelektual, rasional, dan juga kecerdasan emosional karakter yang kita akan bahas 2 minggu lalu. Sebelum Pak Pastor Chandra sampaikan, Pak Joni ada lagi yang terakhir mau disampaikan Pak Joni? Silakan Pak. Buka mic-nya Pak, buka mic-nya. Ya, intinya ketika kita bermimpi besar, seperti yang Pak Alex selalu ajarkan kepada saya, bermimpi besar, maka kamu akan menjadi besar. Dan itu saya tularkan kepada beberapa hamba Tuhan. Dan salah satunya di perbatasan Lampung. Bahkan juga yang ada di Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara. Semuanya mengalami hal yang sama seperti saya. Kalau GPDI untuk membangun itu sangat sulit. Tetapi ketika kita bermimpi besar, maka saya dapat lihat campur tangan Tuhan luar biasa. Benar yang Pak Alek bilang, ketika kita memperhatikan, justru Tuhan akan memperhatikan kita lebih dahsyat lagi. Itu saja mungkin Pak. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pak Joni. Pastor Chandra, silakan waktu dan tempatnya Pak. Silakan Pastor Chandra. Ya, baik. Puji Tuhan Bapak Ibu. Nah, saya hanya sedikit aja kesaksian tentang SQ ini ya, spiritual quotient, kecerdasan spiritual, bahwa memang kecerdasan spiritual ini adalah bukan karena kekuatan dan gagah kita, tetapi bagaimana kita banyak-banyak membangun persekutuan, banyak-banyak membangun hubungan dengan Tuhan. Dan kalau saya mengajarkan menerima, tadi yang disampaikan Pastor Alek betul, kita ini terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Roh kesadaran akan Tuhan, jiwa kesadaran akan diri sendiri, dan tubuh kesadaran akan dunia. Jadi ketiga-tiga kecerdasan ini, ketiga-tiga oknum dalam diri kita ini harus kita beri asupan, kita beri makan. Tubuh kita kasih makanan yang bergizi dan seimbang.
jiwa kita kasih makan dengan pujian, dengan kata-kata positif, dengan kepercayaan diri, dan dengan setiap pujian-pujian yang kita boleh terima dari firman Tuhan, dari teman-teman. Tetapi roh kita juga harus kita beri asupan gizi dengan berdoa, memuji, menyembah Tuhan, membangun persekutuan keintiman dengan Tuhan. Dan persekutuan seperti ini, perhatikan, persekutuan seperti ini itu membangun kedua bagian kita, yaitu roh dan jiwa kita. Roh kita dibangun, jiwa kita kuat, sehingga kita kenal Tuhan. Ketika kita kenal Tuhan, kita kenal diri kita sendiri. Ketika kita kenal Tuhan, kita tahu tujuan hidup kita tahu destiny kita, dan ketika kita kenal Tuhan, kita akan membuat tubuh kita ini memuliakan Tuhan. Jadi saya menambahkan sedikit di situ aja, dan saya sambil mohon izin, Pastor, ada ngajar Kom 100 juga. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu yang terkasih, ini yang disampaikan Pastor Alex itu sangat luar biasa sekali, memberkati sekali, bahwa seperti Yusuf punya mimpi, itu membuat dia punya gairah menjalani hari-hari. Walaupun dalam penjara, tapi dia punya gairah hidup. Kenapa? Karena ada mimpi yang Tuhan menangkan. Baik. Tetapi saya izin sambil ngajar, Pak. Oke, nggak apa-apa, no problem. Oke, terima kasih Pastor Chandra. Baik. Oke, kita kembali lagi. Bapak Ibu, puji Tuhan, luar biasa pertemuan kita. Adakah yang mau bertanya? Silakan. Atau menyampaikan sesuatu, silakan. Mari sampaikan, buka mic-nya Bapak Ibu, silakan. Coba Pak Alex jelaskan tentang kecerdasan emosional, itu maksudnya apa? Iya, besok 2 minggu lagi kita akan berbicara itu. Jangan sekarang, biar penasaran. Ya, kecerdasan emosional atau dengan kata lain kecerdasan karakter, itu nanti kita akan bicarakan, ya. Itu 2 minggu lagi kita akan bicara itu, ya. Biar kita fokus dulu di sini. Baik. Oke, ada lagi yang mau lain? Silakan Ibu Erni, silakan. Kalau ada yang mau tanya sesuatu, sampaikan sesuatu, silakan. Dengar ya. Iya, Pak Alex, terima kasih dengan dengan pengajaran yang kami terima. Tapi kami tidak bisa semuanya menangkap, Pak Alex. Apakah bisa menerima penjelasan secara tertulis itu yang diterangkan Pak Alex tadi mengenai kecerdasan itu? Baik. Yang tercantum di dalam layar tadi, apakah bisa saya menerimanya? Bisa Ibu Erni, nanti PowerPoint-nya saya berikan. Oke, ya terima kasih. Ya, jadi kalau boleh Bapak Ibu yang mau PowerPoint-nya tulis email. Kalau Ibu Erni saya kenal baik ini. Iya. Yang mau catatkan di chatting ini, nanti PowerPoint-nya saya akan berikan. Ya, saya berharap Bu Erni, nanti saya dengan Pak Chandra, mungkin dengan sama kawan-kawan, saya akan membuat seperti catatan kayak buku, Bu. Kisahnya. Iya, baguslah. Ya, kisahnya Yusuf ini mungkin kita kaji lagi secara teologisnya seperti apa. Gitu kan. Kami akan buat, tapi nanti yang pertama dulu PowerPoint-nya Ibu bisa terima. Gitu. Iya, oke. Terima kasih untuk mempelajari yang selanjutnya ya. Betul Bu, nanti memang akan ada ini literatur yang kami akan buat. Bu. Itu memang sudah menjadi mimpi kami, Bu. Oke. Terima kasih. Baik, Ibu. Baik. Ya, terima kasih juga. Pak Andre, tadi suaranya terdengar, Bapak mungkin signalnya turun, gitu. Baik. Saya mau nanya, boleh ntar? Ibu Lu silakan. Oh, ini waktu saya udah baca di pasal 2, kan dibilang istri dari Yakub, kok dibilangnya Bilba dan Silpa? Kan bukannya Lea sama ini Rahel.
Oh Iya. ini ada istri, apa istri ininya maksudnya? Iya. Apa sih kan apa namanya kan dulu-dulu kalau di dalam ayat apa Alkitab kan raja-raja kan punya ya kayak apa sih istri-istri seri lah bilang begitu atau Iya. apalah gitu. Kayak Benar. Salomo istrinya 1000. Makanya ratus. Baik. Jadi Ibu Luz sudah Iya. jelas maksud pertanyaannya, dan jadi memang ketika Rachel dan siapa Lea Iya. itu bersaing melahirkan anak, Iya tahu. budak-budak mereka istilahnya yang membantu di rumah mereka juga diberikan kepada Yakub Diberikan untuk juga. melahirkan anak, untuk melahirkan anak. Makanya itu lahirlah 12 suku Israel dari situ sebetulnya. Jadi dari apa ya bukan bilang budak lah, apa sih namanya tuh yang Benih. bagusnya lah Ya, kata-katanya. Yaitu semuanya terhitung menjadi apa namanya, menjadi suku Israel. Selir. Selir, ya betul. Sebetulnya mereka bukan selir sebetulnya, tapi yang membantu di rumah itu. Jadi ketika Rachel nggak mandul, dia berikan ininya, budaknya dia untuk melahirkan anak. Itu. Itu juga Lea nggak mau kalah, diberikan lagi gitu. Jadi produksi lah banyak. Sebetulnya itu untuk menggenapi juga yang Tuhan bilang ya, kamu akan keturunanmu banyak. Nah, dimulai dari Yakub sebetulnya. Dari Yakub. Oke. Ya. Pak Alek itu. Baik. Pak Alek mau tanya, Yusuf itu kan tinggalnya di Mesir. Istrinya berarti orang Mesir ya Pak Alek? Istrinya namanya Asnat. Iya, tapi maksudnya orang Mesir ya? Iya, dari namanya Mesir, dari namanya. Tetapi dari tradisi Ibu Swila, dari tradisi ya saya nanti kita mesti cek lagi ya. Dari tradisi kalau orang Yahudi biasanya kawin dengan Yahudi, tapi pada waktu itu memang Yusuf ada di Mesir ya. Memang dari namanya sih orang Mesir, Asnat gitu. Bukan dia diberikan istri juga oleh Pak Firaun waktu itu? Iya. Ya. Kan? Nah, makanya kita mesti cek lagi. Ya, Asnat itulah yang diberikan mungkin sama apa orang Mesir ya. Jadi istilahnya orang Mesir begitu ya, Tan. Iya. Jadi kalau saya pernah baca waktu itu di Alkitab yang tentang Yusuf, dia diberikan Firaun waktu itu juga seorang istri dari Firaunnya, dari keluarganya mungkin begitu. Iya. Saya pernah baca. Oke, ya kan? Makanya namanya Asnat, namanya Asnat. Wah, bagus juga. Jadi kayak Ibu Asnat. Saya namanya Asnat. Oke, baik. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Shalom, Pak Alex. Tante Kitty, silakan. Oke. Terima kasih banyak, Pak Alex. Saya sangat diberkati, sukacita, hati saya berbunga-bunga. Karena firman Tuhan bilang orang tua akan mendapat mimpi. Dan puji Tuhan, saya sebagai orang tua mendapat kasih karunia firman Tuhan digenapi. Saya seringkali bermimpi. Luar biasa, bahkan saya bisa mendengar suara Tuhan. Satu kesaksian yang mana mama saya mau dipanggil Tuhan. Tuhan bilang begini sama saya, sudah cukup investasi doamu bersama teman-temanmu. Bagi mamamu, aku taruh di neraca. Dan saya katakan, iya ya Tuhan, neracamu itu adil. Dan saya baru mau bertanya sama Tuhan, jadi bagaimana mamaku? Tapi saya belum bertanya karena Tuhan tahu hati saya yang paling dalam. Dan Tuhan bilang 2 hari, rupanya tidak sambung. Nanti saya mengerti 2 hari kemudian mama saya dipanggil Tuhan, dan waktu terakhir akhir mamaku menghembuskan napas terakhir, saya panggil sama Pak Alex. Karena Pak Alex ini bapak rohani saya, mentor saya, tapi juga sebagai anak saya. Puji Tuhan. Jadi waktu Pak Alex doakan, tidak lama mama saya menutup mata. Dan kapan hari itu saya sangat rindu mama saya. 3 hari lalu saya menangis. Dan Tuhan tahu bahwa saya rindu dengan mama saya. Dan Tuhan kasih mimpi. Mama saya itu muda. Ya, muda, bukan seperti tua, kulitnya sudah keriput. Tapi saya lihat mama itu muda dan dia berjalan dan lihat saya lihat dia, saya berlari, dia berlari dan peluk saya. Kami 2 saling rangkul, cium-mencium. Di situ mimpi saya.
Dan Tuhan bilang begini sama saya, walaupun mamamu sudah mati, tapi dia bukan di dunia orang mati, tapi di dunia orang hidup. Kembali saya sangat bersyukur kembali kepada Tuhan. Dan itu waktu bulan Desember mama saya sakit dan saya juga waktu itu sakit. Jadi saya tidak pergi urus sama mama saya. Tolong laptopku, kita lagi mau doa. Jadi saya tidak pergi sama mama saya, tapi mama saya minggu saya itu mama sakit. Dan waktu mama sakit itu Tuhan bilang begini sama saya, mamamu. Sebelum Tuhan tolong mamaku, saya berbahasa roh terus saya lari pergi lihat mama saya. Ternyata mama saya sudah diangkut di mobil ke rumah sakit. Padahal waktu itu saudara-saudaraku bilang jangan bilang sama Kathy. Bahkan kakak saya yang jauh mereka telepon sama saya dekat mereka tidak bilang karena alasan bahwa saya katanya tidak mau urus lagi sama mama. Tapi luar biasa. Saya ada saat itu Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. Tuhan begitu luar biasa. Bahkan mereka saling bertanya, siapa yang bilang sama Kathy? Bahkan tetangga saya yang lewat, dia dibilang begini, jangan bilang sama Kathy. Kalau mama mau di rumah sakit, tapi Tuhan bilang. Dan banyak juga hal-hal yang saya dengar. Seperti kemarin, waktu kami berdoa ya, di Akila. Waktu berdoa itu tiba-tiba masuklah si Claudia punya suara, saya dengar. Terus dalam hati saya yang paling dalam, angkat pujian spontan. Lebih baik 1 hari di pelatarannya daripada 1000 hari di tempat lain. Wow, saya bilang luar biasa Tuhan ini. Padahal lagu ini selama saya tidak dengar, tidak pernah juga nyanyi. Tapi waktu saya dengar sama Claudia punya suara, spontan pujian itu muncul. Dan saya sangat terhibur, sangat diberkati. Terima kasih, itu saja kesaksian saya Pak Alex. Terima kasih. Baik, terima kasih Tante Kitty. Ini adalah pendoa yang selalu ikut berdoa di grup doa kita. Nah, beliau seperti tadi saya cerita bahwa ketika ada standar dan juga keintiman dengan Tuhan makin dekat, Roh Allah berbicara di hatinya. Dan betul khususnya waktu detik-detik mamanya sudah mau sakit lebih parah lagi maksudnya dan akan meninggal, sudah ada komunikasi ya dari Roh Allah kepada Tante Kitty ini. Dan pada waktu itu beberapa menit sebelum mamanya meninggal, Tante Kitty tiba-tiba telepon ke saya. Kemudian kita berdoa, menyerahkan orang tua kami ke dalam tangan Tuhan, meminta pengampunan dosa, dan akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi beberapa menit kemudian, akhirnya orang tua yang kita kasih ini betul-betul sudah dibawa oleh Tuhan dan bersama Tuhan. Bapak Ibu coba alangkah luar biasanya kan kehidupan ini ketika ada komunikasi yang luar biasa ya dari Tuhan seperti itu. Ya. Baik. Sebentar Dina coba di mute. Oh, nah, kalau ada yang kedengaran tuh langsung di mute gitu Dina agar nggak mengganggu. Oke. Baik. Jadi alangkah luar biasanya kalau ada hal-hal yang seperti ini, ada komunikasi yang jelas dan betul terjadi dalam kehidupan. Ya, dan itu sangat meneguhkan kehidupan seperti itu. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Sudah tidak terasa hampir 2 jam kita belajar ini. Oke. Nggak ada lagi yang tambahkan sesuatu sebelum kita tutup? Halo Pak Alex. Iya, Tante tadi saya tanya tadi memang orang Mesir. Jadi terus selanjutnya kan sampai akhirnya kepada Tuhan Yesus. Berarti maksudnya nenek moyang itu dari Tuhan Yesus bukan 100% orang Yahudi ya? Garis keturunan Tuhan Yesus. Garis keturunan Tuhan Yesus yang asal mulanya yang dari Yusuf itu. Nah, kita memang bisa lihat itu di silsilah ya. Silsilah Matius, Markus. Ya, Matius 1 itu. Iya, betul. Tentang silsilah ini. Nah, dari silsilah itu kita bisa melihat ya bahwa garis keturunan betul pohon generasi lah, pohon generasi yang akhirnya kepada Kristus dan itu kita bisa lihat seperti itu, seperti itu. Oke, nanti ya. Oke, makasih. Puji Tuhan. Iya, terima kasih Tante.
Menarik memang. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Baik. Gimana, apakah pelajaran ini cukup memberikan pengetahuan? Tante Ita, gimana? Silakan buka mic-nya, Tan. Gimana, Tan, dapat sesuatu? Tante Ita Wahyu, silakan. Buka mic-nya. Iya. Baik. Ya. Silakan mau menyampaikan sesuatu, Bapak. Ya, terima kasih. Kenal, saya Pastor Nyongki Tentou. Iya, saya di Palu, Pak. Oh, puji Tuhan. Salam kenal, Pak. Ya, salam kenal. Saya dari teman yang kasih pinsum untuk ikuti acara Bapak pada malam hari ini. Iya. Saya berterima kasih, Pak, atas pelajaran yang Bapak berikan. Sangat memberkati saya. Dan saya bersyukur ya, tadi tentang kepekaan kita dengan suara Tuhan, itu saya mengalami betul. Karena saya baru sembuh dari COVID, Pak. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak diluputkan. Silakan, Pak. Ya, saya sementara karantina, Pak. Iya. Oke. 21 hari saya di rumah sakit. Dan puji Tuhan, saya ambil satu kesimpulan tadi dari apa yang Bapak ini sampaikan. Saya sangat diberkati bahwa kepekaan dengan pribadi Allah itu, saya terjemahkan dengan bahasa saya, itu ditunjang dengan kualitas kerohanian kita ya, Pak. Iya, betul, Pak. Saya bersyukur, Pak, ya. Walaupun saya seorang hamba Tuhan, ya cukup lama, tapi saya diteguhkan dengan apa yang Bapak sampaikan tadi. Ya, bagaimana kepekaan kita dengan Tuhan, kita bisa mendengar suara Tuhan. Saya sudah puluhan tahun, Pak, melayani, tapi waktu saya menderita penyakit COVID, dalam keadaan kritis ya, cukup luar biasa. Di situ saya mendengar langsung suara Tuhan. Jadi sebelum hasil swab saya terima, itu Tuhan sudah berbicara kepada saya, bahwa hambamu kena COVID. Dan puji Tuhan, Pak, saya orang yang memang level tertinggi ya, virus COVID yang saya alami. Ya, saya mengalami mujizat, saya diteguhkan bahwa memang kita perlu mendengar suara Tuhan. Ya, puji Tuhan, malam hari ini saya bersyukur ya, saya semakin diteguhkan bahwa memang kita harus membangun ya hubungan pribadi kita dengan Tuhan ya. Bagaimana cara kita mengambil waktu yang cukup bagus dengan Tuhan. Pada intinya saya diberkati, Pak, malam hari ini. Puji ya, Tuhan. saya bersyukur, Pak. Ya. Baik. Ya. Memang fisik saya masih lemah, Pak. Jujur memang agak sedikit itu saya ya, tapi saya dikuatkan dengan apa yang Bapak sampaikan malam hari ini. Terima kasih, Pak. Saya sangat diberkati oleh firman Tuhan tadi, Pak. Iya. Baik, Pak Yongki cepat pulih, Pak. Tuhan Ya. membuat semuanya mendatangkan kebaikan. Amin. Amin. Bagi Amin. orang yang harap kepadanya. Iya, amin. Tuhan, kita Ya, senang terima kasih, Pak. Tuhan berkati. Sama-sama. Iya. Sama-sama. Iya. Kita bersyukur bahwa Zoom ini menjadi berkat ya, sarana untuk kita belajar bersama, bertumbuh bersama. Amin, amin. Iya. Amin. Iya. Ada lagi sebelum kita tutup? Oke, kalau tidak ada kita akan. Oh, silakan. Ya, sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dengan pelajaran ini. Saya akan lebih membaca untuk 2 minggu lagi, untuk pelajaran 2 minggu lagi. Baik, jadi kalau boleh saya buka bocoran pelajaran 2 minggu lagi, gimana Tuhan melatih kecerdasan emosional Yusuf. Ya. Kecerdasan karakter sebetulnya yang berakhir kepada karakter. Dan itu sebetulnya sangat berpengaruh tadi ketika kita sudah mendapat media atau komunikasi gitu yang kita dapatkan secara rema, ini juga sangat berpengaruh dengan kecakapan
emosional kita, spiritual emosional kita atau karakter, ya. Karena inilah yang akan membentuk kita menjadi seperti yang utuh, intelektual kita, rasional maksud saya, spiritual kita dan juga emosional kita akhirnya menjadi sesuatu yang utuh dan kita menjadi alatnya Tuhan sebetulnya. Amin, ya. amin. Dalam rencana dan kehendak Tuhan dimanapun ya, dan siapapun kita sebetulnya, nggak usah jadi pendeta, jadi umat, tapi kalau hidupnya menjadi berkat bagi sesama, itu akan luar biasa dampaknya. Menghadirkan Tuhan ya kan dalam setiap situasi. Haleluya, amin. Baik, kita akan doa tutup. Baik, terima kasih ya untuk ininya. Ibu Kitty boleh berdoa tutup, Bu. Ini pendoa kami, silakan doakan kami semuanya, Bu, dan juga pertemuan 2 minggu lagi. Tuhan memberkati. Silakan Tante Kitty. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Bapa Elohim dari kekal sampai kekal. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Semua lutut kan bertelut, semua lidah kan mengaku bahwa Engkaulah Yesus Juru Selamat. Terima kasih Bapa, kami boleh belajar Tuhan. Bagaimana Tuhan, haleluya, pembentukan karakter. Bagaimana kami memperoleh karakter ilahi. Karena Engkau Tuhan, haleluya, menuntut supaya kami berbuah. Tujuan hidup kami di dunia ini Bapa berbuah. Supaya dunia bisa melihat bahwa Yesus hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Bapa yang ajaib dan manis. Kiranya Tuhan terus memberkati Tuhan Pak Alex. Hikmat, kekuatan, kasih dan sayang. Pengurapan ganda, haleluya. Supaya Tuhan setia, pengajaran terimpatasi bagi kami. Kami dibentuk, kami dipulihkan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Maaf, aku mati lampu. Terima kasih. Amin. Dina, dimatiin dulu ya YouTube-nya. Tuhan berkati kita semua, Bapak Ibu. Terima kasih waktunya yang sudah diberikan buat kami semuanya. Sudah sama-sama, terima kasih. Terima kasih Pak Alex. Terima kasih banyak Pak Alex, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Pak Yongki dari Palu, Pak Yongki tahu apa? Ya, dari Palu. Tahu ya. Dari Palu saya, iya dari Palu. Yang di Gereja Betani itu? Iya. Iya di Gereja Betani, iya. Oh iya, saya pernah lihat ya. Saya Keti dari Manado. Oh iya. Sehat ya Pak Yongki. Pak Iya, Yongki puji Tuhan, Tongkau Bu. ya, Iya. toh? Iya. Iya, Pak Yongki Tongkau, iya. Terima kasih ya. Iya, makasih Bu. Iya. Iya, Ibu Ivon, Tuhan berkati, Ibu Suilan, Ibu Ita. Alex, terima kasih sampai tanggal 31 Terima kasih Pak Pak Alex. Alex, Tuhan berkati. Pak Yongki, terima kasih ya Tuhan Pak. berkati. Iya, terima kasih. Ya, Tuhan berkati. Terima Ya, kasih. pasal 3 ayat 22. Oke. Alex, terima Lanjut, kasih. pasal Tuhan 3, berkati. 21. Salam sama Ibu Asnat. Saya sampaikan, wah senang Tante Lu sudah bisa pakai Zoom. Ya, udah mulai belajar. Yeah. Jago. Halo Pastor Alex. Yuk, Pak Chandra. Thank you. Makasih ya Pak. Lanjutkan Pak, Pak. Ya, terima kasih. Salam Terima hormat kasih. buat kawan-kawan. Salam ke Bu Asnat. 31, tanggal 31. Ibu Erni, terima Halo. kasih. Halo, apa semua, Pastor kabar? Yongki. Baik. Baik, sehat-sehat. Sampai tanggal 31 ya. Ya, tinggal Oke. 31 ya, Ibu Ani. Ya, Ya, udah, oke. salam sama Pak Tony. Dah. Saya Ya, salam buat sampaikan. Pak Tony, Ibu Erni. Ya, saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Tuhan berkati semuanya. Tuhan Ya. berkati. Bye-bye. Ya. Oke, pamit ya. Pamit, terima Baik, kasih. Ibu. Ya, Pamit, ya. pamit. Baik. Makasih Pak Alex. Baik, Tante. Ya.